Hai, hari ini kita ketemu lagi dalam bincang-bincang kita. Saya siang ini ditemani oleh teman saya, David Cokro Raharjo, dan dia adalah seorang yang menurut saya mau dan mampu menyuarakan hal-hal yang mungkin banyak dari generasinya kita atau bahkan yang lebih muda ini menganggap itu sebagai suatu perbincangan biasa. But I really found a lot of wisdom dalam apa yang dia perbincangkan selama ini. So, saya mau menyambut tamu kita. Hey Dave, how are you? Hey, Pastor. Thank you for having me today. Thank you for kasih waktu buat kita semuanya. So, before saya nanya-nanya nih, maybe you can tell a bit about yourself and your passion dalam hidup inilah gitu ya. What are you doing now? Apa yang dikerjain? Sure. So, saya aslinya orang Medan. Selama 18 tahun pertama, saya lahir dan dibesarkan di kota Medan. Dan kemudian saya spend about 12 tahun di Amerika Serikat, di New York. And it is during my time, 12 tahun di New York itu, I have been a founder and co-founders of a few companies gitu. We have been blessed. Kita ada beberapa kali exit selama kita di Amerika Serikat. And then kita juga punya the fair share of flat on the ground alias bangkrut juga beberapa kali during the time in the US. Saya kena 2 krisis ekonomi di situ. Pertama tahun 2001 during September 11 and of course 2008 gitu. In late 2007, early 2008, it is the first time Tuhan taruh di hati saya untuk pulang ke Indonesia. It takes us kira-kira 2 tahun, tapi 2010 saya injak kaki di Jakarta. So ini adalah tahun ke-11 sekarang saya di Indonesia. And currently what I do adalah kita adalah venture capital, private equity. There are 6,000 VCs in the world, 5,000 ada di Amerika Serikat dan 3,500 ada di San Francisco at a road called Sand Hills Road. And we are one of that 5,000. We are US-based private equity. And so di Indonesia kita udah investasi di beberapa perusahaan. Some of them I'm sure is a household name, company like Grab. That is one of our portfolio company. Even though we are minuscule, very, very, very small, but we are one of their investors. Kemudian kita juga invest in a company called Bright Story. Kevin Mintaraga today, Bright Story adalah bagian daripada Tokopedia. And also a guy named Eddie Sulistyo invest in a Locket namanya. Dan sekarang dia adalah bagian daripada Gojek. So we have some success stories that happy to hopefully inspire anak-anak muda di Indonesia. But that's what we do. 4 tahun yang lalu saya mulai menambah satu aktivitas baru, yaitu adalah business leadership coach. So when you ask like what is my passion and what is the dream, yaitu adalah untuk orang seperti saya yang sudah lama di Amerika Serikat, punya partner orang-orang Amerika, orang Indonesia banyak yang baca buku Inggris, baca buku Amerika atau studi di Amerika, pulang ke Indonesia and our first thought is like, this is such an awesome idea, let's implement it in Indonesia. And what they're gonna quickly find out is you failed miserably. Kenapa? Karena konteksnya salah gitu. Jadi apa yang saya sedang currently lakukan adalah mencoba untuk menjadi translator if you may, untuk apa yang kita sudah baca dan lakukan di Amerika Serikat, dan pada saat kita bawa ke Indonesia, then we have to have kerendahan hati untuk mengerti bahwa adalah Indonesia hanya 1,1 triliun dolar in GDP, Amerika Serikat in current, if you may, ekonomi yang kurang baik, itu adalah 20 triliun dolar. So we are one of a 20th of the size of America. So when people say, for example, ada blue ocean strategy di Amerika Serikat, I'm not suggesting that di Indonesia tidak ada blue ocean, tapi yang saya mau katakan adalah kita tidak perlu do blue ocean strategy. Karena di Indonesia tidak ada red ocean strategy, seperti di Amerika ada red ocean strategy. So we might have like a pink or a dark pink ocean, but we don't have a red ocean, right? And so why are you doing blue ocean? If you do blue ocean, even I cannot invest in it because the education is too expensive. Dan buat saya sebagai seorang investor, saya harus invest untuk pertumbuhan daripada perusahaannya, bukan invest untuk mengedukasi pasar. Jadi pasarnya berbeda. So that's basically apa yang sedang kita lakukan, and I'm really excited to melihat 5 tahun, 10 tahun ke depan. Saya percaya bahwa Indonesia lagi di prime untuk menjadi ekonomi yang sangat luar biasa maju. Pertanyaannya adalah apakah kita punya orang-orang yang
siap untuk bisa menyambut ekonomi yang baru itu. So that's basically what I do and what I'm passionate about, Pastor. Well, that's awesome portfolio. Let's go back a bit. Bicara tentang yang namanya reverse culture shock. Saya di US dulu juga 7 years. Reverse culture shock artinya waktu kita dulu misalnya tinggal di luar negeri mengalami culture shock, beda Indo dengan luar negeri. Reverse culture shock, banyak bilang mereka pikir dalam hati mereka, otak mereka, saya tahu Indonesia, saya pulang. Tapi ternyata mereka sudah menjadi orang yang berbeda. Apalagi kamu tinggal sekian lama di New York. Pulang mengalami reverse culture shock. I thought I know Indonesia. Tadi yang kamu bilang pengen implement ini itu dan sebagainya. Pikir bisa langsung. Tapi ternyata mengalami shocking dengan apa? Macet, panas. Family juga ada expectation tertentu ketika wah kamu saya udah invest ke dalam hidup kamu academically besar. Pulang, what can you do for the family? What do you think about reverse culture shock? Was it shocking for you? Dan apa yang menjadi your suggestion, input untuk orang-orang yang memang mengalami itu sekarang? Mereka pulang dan mereka mempelajari kembali Indonesia. Yeah. Well, definitely culture shock banget. Kebetulan saya bukan hanya tinggal di Amerika, tapi saya menikahnya di Amerika. Saya anak pertama lahir di Amerika. The joke is like, when I fight with my wife, I fight in English. When I discipline my daughter, I discipline her in English. Jadi bahkan waktu di Amerika Serikat, di kalangan orang Indonesia, saya adalah evangelis untuk tidak boleh marahin anak. Kenapa nggak bisa bahasa Indonesia? Karena saya bilang sama mereka, saya pun adalah orang keturunan. Tapi bayangkan kalau orang tua saya nggak bisa bahasa Indonesia, maka saya tidak bisa jadi orang Indonesia yang berguna buat bangsa dan negara, karena bisanya cuma bahasa Hokkien doang. Saya bilang begitu. Nah sekarang balik nih, kita tinggal di Amerika Serikat, dan you marahin you punya anak, gimana lu cuma bisanya ceprot-ceprot bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bilang lah, ini kita mau tinggal di Amerika atau mau tinggal di Indonesia? Kalau mau tinggal di Amerika, bukankah kita mau anak-anak kita bisa bahasa Inggris yang baik, supaya dia bisa bersosialisasi dan membangun karir mereka gitu. And so I think my first culture shock yaitu adalah di keluarga saya, walaupun kami orang Indonesia, tapi waktu pulang ke Indonesia saya biasa pakai bahasa Inggris. 10 sentences is like 9,5 pakai bahasa Inggris. Dan yang pertama adalah semuanya ke kota yang lebih kecil gitu, immediately dikasih label sok-sokan, gaya banget, kayak gitu-gitu, and buat saya adalah apa-apaan sih? Kayak gitu. Jadi saya nggak mengerti bahwa untuk orang-orang yang tidak tinggal di luar negeri, melihat saya yang sudah lama lebih daripada 10 tahun tinggal di Amerika Serikat, buat saya yang biasa itu tidak biasa. And that is the smallest little thing. Itu hanya cerita tentang bahasa. Itu belum cerita lagi tentang cara kita membangun tim, cara kita membangun bisnis, and all those type of things. Jadi remote working seperti sekarang ini kita lakukan recording ini dengan menggunakan teknologi. Karena tim saya ada di 4 kota dengan 3 time zone yang berbeda-beda. Penggunaan Zoom sudah kami lakukan mulai dari literally many years ago. Cuman dulu nggak pakai Zoom, dulu pakai aplikasi-aplikasi yang lain. But zaman itu people cannot understand it at all. Gitu, dan itu menjadi itu. Nah, untuk teman-teman yang baru pulang ke Indonesia selama 1 tahun, 3 tahun belakangan ini, saya rasa kalian datang dalam sebuah konteks yang sedikit berbeda, oleh karena perekonomian kita 10 tahun yang lalu in 2010 dan sekarang di 2020 is two different economy, right? A country is only as strong as the community. Alright, di tempat hari ini kalian pulang ke Indonesia, komunitasnya sudah jauh lebih foundation-nya udah berbeda untuk anak-anak muda. So that is the good news. Oleh karena itu saya rasa culture shock-nya mungkin ada sedikit yang sudah bisa dijembatani. Namun demikian, saya rasa dalam pertanyaan tentang apa yang harus kita bisa lakukan untuk menghadapi culture shock, I think there are 3 key thoughts that I like to share gitu. Yang pertama adalah it's in biology that we know this term metamorpheo. Artinya adalah perubahan bentuk, mulai dari ulet jadi kepompong, and then kemudian baru jadi kupu-kupu. Nah, itu yang saya rasa kita sebagai orang-orang yang lulusan dari luar negeri pulang ke Indonesia mesti belajar untuk tahu bahwa ada journey-nya. Gak bisa tiba-tiba langsung besok jadi kupu-kupu. That just doesn't exist in Indonesia gitu. Very likely kalian baru pulang dari Amerika, Australia, London, or wherever it is that you come from, pulang ke sini ada barang-barang yang sifatnya masih di level ulet. So belajarlah untuk jadi ulet, hidup di musim itu.
Nah, tapi jangan bunuh mimpinya. That kupu-kupu, that musim yang besar yang kalian inginkan, itu tetap ada di situ. Belajarlah untuk hidup di musim itu, dan terus bergerak sampai akhirnya jadi kupu-kupu. That's metamorpheo, right? But if you work in the overseas before, yang penting itu sebetulnya adalah di morpheo yang kedua, yang namanya adalah anamorpheo. Anamorpheo berarti adalah kembali ke bentuk asal. COVID-19 is actually helping a lot of organization itu kembali ke bentuk asal. Tanpa menyebut nama-nama perusahaan, ada banyak perusahaan yang sekarang ini sedang kesulitan, bangkrut, mesti mengalami downturn valuation, kalau saya boleh katakan demikian. Kenapa? Karena fundamentalnya nggak kuat. Nah, dalam konteks kita pulang kepada orang tua kita, kalau ini dalam konteks kita pulang ke orang tua kita, saya mau katakan begini, ada banyak sekali fundamental daripada bisnisnya orang tua kalian, paman kalian, atau bos kalian, itu yang punya fundamental yang sudah kokoh. Literally mungkin ada yang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang lebih daripada 50 tahun, yang itu sangat kokoh sekali, yang kita sebagai anak muda, bahkan saya sebagai seorang investor, saya harus belajar dari orang-orang yang umurnya 70 tahun, 90 tahun. Karena mereka ngerti fundamental, and that's what we call anamorpheo. And this crisis is actually memberikan rasa kepada kita, apa artinya nggak punya fundamental, makanya gampang roboh. Right? The Bible also says, bangun rumah di atas batu, jangan di atas pasir. Nah, itu cerita tentang anamorpheo, right? Dan yang ketiga adalah neomorpheo, yaitu adalah bentuk yang baru. So think about like tempat di mana sekarang saya lakukan recording ini, sebelum COVID-19 ini adalah playroom-nya anak-anak saya. Now it actually become a studio. I don't know, I spend maybe like 70 to 80 hours, 90 hours, 100 hours a week in this studio. Kita punya 5 different cameras. It's a studio. My business gak ada hubungannya sama production house. But kita punya sesuatu yang baru ya supaya bisa memperlengkapi anointing yang baru atau berkat yang baru yang sedang Tuhan sediakan. So I think the Bible foundation for that one yaitu adalah anggur yang baru harus dikumpulkan, disimpan di kantong yang baru, tidak bisa disimpan di kantong yang lama. Disimpan di kantong yang lama, maka dia akan robek. Jadi I think these are the three things yang dalam 10-11 tahun ini saya pun masih dalam perjalanan untuk terus, saya menganggap diri saya masih muda, jadi saya terus mengingatkan pada saya, when I go inside the room, especially with people yang lebih muda daripada saya, atau yang lebih tua daripada saya, I gotta understand where I have to, what attitude do I have to bring into the room. Karena kalau saya cuma punya satu angle, the reality is, pasti gontok-gontokan, pasti paling sedikit punya tension lah di dalam ruangan itu. Dan gara-gara itu, I think the organization tidak menerima benefit daripada tension itu. Kalau kita mau tension, saya mau tegang dengan Sam karena kita adalah sama-sama mengeraskan pemikiran kita supaya seperti sebuah simfoni kita bisa memainkan sebuah alunan atau sebuah simfoni yang keren supaya orang lain bisa enjoy kita punya permainan. Dan untuk melakukan itu, gitar, violin, and every single thing that you can think of perlu ada ketegangan baru bisa menciptakan. So there's a difference between punya ketegangan yang ada arahan dengan cuman sekedar I have a vision and I gotta get it done today. And I think even hari ini pun saya masih kadang-kadang berada dalam sebuah ruangan yang dimana saya harus disiplin diri saya, if I may, untuk berpikir, am I here to do metamorpheo, anamorpheo, or neomorpheo? Dan dengan 3 pemikiran itu, I think adjustment-nya itu bisa lebih mudah. Gitu. Right. Saya bisa mungkin ada satu kata humility, it takes humility. Untuk belajar menjadi ulat kembali. It takes humility juga untuk bisa belajar kepada orang-orang yang foundation-nya sudah kuat. Meskipun ada yang bilang juga kolot, but it works. For 50 years it works. Gitu, fundamentalnya kuat. Tapi juga ada yang bertanya, hey pastor, sampai kapan? Sampai kapan? Udah sabar? Sudah mau reduce tension? Dan di Alkitab ada Jacob kerja sama Laban 7 tahun, tambah 7 tahun lagi, 14 tahun. So, ada yang tanya, should I do until how long? Gimana kalau saya ini suaranya, let's say family business, nggak bisa diterima dengan lapang dada. What do you think? Dan kemudian banyak yang quit. Saya melihat banyak yang quit. Sayang menurut saya. Dia quit, dia nggak sabar, dia merintis sesuatu yang lain. Kalau maju ya syukur. Tetapi banyak juga yang dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang jauh lebih kecil
daripada potensi yang sebetulnya sudah ada dalam keluarga. Gitu. Karena nggak sabar. What is your view on that? Until when? Sampai kapan? Ya, so I think that kita mesti belajar untuk major in the major. Saya juga punya bisnis keluarga. Ini apa? Kita sama-sama orang Asia Timur, and so kita mesti mengerti sesuatu. Ada sesuatu barang di dunia ini yang dimana expiration date atau masa berlakunya itu it will survive and it will die by design. Artinya adalah contohnya kalau ini ada konteksnya bisnis keluarga. What I would like to say adalah begini, kita harus mengerti the time and place of everything. Buat papa saya hari ini baru aja ulang tahun 1 bulan yang lalu, dan dia umurnya adalah 68 tahun. You know. Jadi kalau dia umurnya 68 tahun dan dengan background keluarga saya, papa saya adalah orang yang masih sangat luar biasa aktif. Nah, oleh karena itu, saya mesti bertanya, ini bisnisnya siapa? Ini bisnisnya papa saya. Oke, kalau begitu, kalau dia masih aktif, dia belum pikun, dia masih sehat sekali dan semuanya, saya harus belajar untuk menjadi pemain nomor 2. So, I'm a basketball player, Pastor Sam. You know, so when you play in a team, kita nggak selalu harus menjadi pemain nomor 1 baru untuk bisa memenangkan sebuah championship. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama? Pertanyaan saya adalah yang mana yang lebih penting? Is winning more important or you getting famous more important? Nah, kalau kita lihat di NBA, ada begitu banyak yang dimana pemain-pemain yang akhirnya nggak jadi karena dia mau get famous, karena dia nggak sabar untuk untuk jadi terkenal, if you may, jadi all star or whatever it may be. Jadi dia tidak bersedia untuk jadi pemain nomor 6, jadi pemain nomor 2 atau menjadi pemain nomor 15 even. Right? But if you look at the NBA, there's a guy that we all know, a Christian basketball player namanya Jeremy Lin. You know, so finally he got a ring. Tapi he got a ring. He never played a game. I mean, like he never locked anything. He just like sit there. He played like maybe I don't know. And this is very bad to talk about Jeremy, but the fact is dia cuma main mungkin nggak tahu 3 menit, 5 menit atau kelihatannya nggak ada functionnya, right? But he's selling jersey though. That's right. That's right. Yeah. Jadi maksud saya yang mana yang lebih penting? Is winning more important or getting famous more important? Nah, winning is about organisasi kita. Getting famous is about me, the person. Nah, yang mana yang lebih penting? Saya nggak di sini untuk mengatakan bahwa adalah we cannot get famous. I'm saying that yang mana yang lebih penting. Nah, buat saya harusnya kepentingan bersama kita lebih penting daripada kepentingan pribadi saya. So I think that is the first thing that I would like to say about berapa lama kita harus menunggu. Nah, kembali lagi kepada pemikiran saya yang tadi, saya selalu berkata kepada anak-anak muda, saya bilang adalah kalau seumpamanya kamu 20 tahun dari sekarang deh, kira-kira gitu ya, 20 tahun dari sekarang, by the design of your family culture, apakah kamu adalah the designated inheritor daripada perusahaan ini? Kalau jawabannya enggak, karena semuanya contohnya ini adalah perusahaannya si paman saya punya, sepupu punya, siapa, sebenarnya kayak begitu. Dan jawaban saya adalah, you have a choice. Oke? Tapi, kalau kita bilang begini, 5, 10, atau 50 tahun dari sekarang, perusahaannya jadi punyanya David. Karena by default, saya adalah, semuanya dalam konteks ini, saya anak lakinya. Jadi saya udah pasti akan inherit ini. Nah, mindset-nya yang harus berubah. Jadi bukan berapa lamanya yang harus berubah, tapi mindset-nya harus berubah. Nah, mindset ini yang harus berubah. Kalau perusahaan ini sekarang sedang punya penyakit, dan kamu memutuskan untuk tidak mau menyelesaikan masalah itu, gara-gara saya, semuanya contoh aja, Sam, bertengkar sama papa saya, what you are saying is, 20 tahun dari sekarang, masalah yang bisa diselesaikan sekarang akan menjadi kanker. Kalau buat saya, 20 tahun dari sekarang, berarti saya umur 60. Waktu saya umur 60, waktu saya mau melakukan pelayanan atau saya mau melakukan sesuatu yang besar yang Tuhan taruh di hati saya, apa yang Tuhan taruh di hati saya akan tidak bisa tercapai gara-gara waktu saya umur 40, saya tidak mau take care of problem yang pada saat itu I invest 3 years and it's already done. 20 years lagi, I don't have to deal with the problem. Tapi karena I choose untuk hari ini saya gak mau menyelesaikan, maka 20 tahun lagi saya inheritnya cancer.
pada saat seperti secara fisik kalau ada orang kena penyakit kanker, kena sakit kanker, itu treatmentnya susah, mahal, and so on and so on and so on. Nah, kalau semuanya ini kan saya hari ini umurnya udah hampir 40. Kalau semuanya orang yang sedang mendengarkan umurnya masih di 20-an, you're 20 years from now, you are going to be between umurannya saya sama Pastor Sam sekarang ini. Berarti kalian masih muda banget. Dan very likely orang tua kalian juga masih umurnya belum 70 seperti orang tua saya. Do you know what it means? Orang tua yang umurnya 70 tahun, baik itu papa saya adalah orang lain, dengan orang tua yang umurnya sekarang masih umurnya let's say 50 tahun, yang 50 tahun lebih mudah untuk diajak untuk berubah daripada yang sudah 70 tahun. Kenapa? Karena yang tadi itu, dia sudah punya fundamentalnya. Dia sudah bangun segala-galanya. Gitu. Jadi itu pemikiran yang kita perlu pakai baik-baik. Nah, dengan cara demikian, it's not about how long, it's actually about the mindset-nya, mesti ngerti, why am I staying here? So when we talk about Yusuf dan semuanya itu, dia tidak bertanya how long, tapi dia sedang bertanya, saya lagi ngapain di sini? Dan firman Tuhan mengatakan adalah lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Jadi pada saat dia lakukan itu, dia tidak bertanya how long. Jadi menurut saya pertanyaan how long is pertanyaan yang mungkin kita perlu taruh sebagai pertanyaan nomor 17. Tapi bukan pertanyaan nomor 1. Pertanyaan pertama adalah why. Why are we doing this? Nah, kalau begitu kita udah kena di why-nya, maka lanjutannya jadi lebih mudah untuk kita menyelesaikan. Nah, sebagai contohnya, kalau khususnya perusahaan keluarga itu punya multi business units, very very likely, dia ada business unit yang dia sadar bahwa dia begini, I want to do it with technology, I want to do it with digital presence atau sesuatu kayak begitu. Tapi the truth adalah si papa atau si paman atau si orang ini, dia nggak ngerti caranya. Nah, kamu adalah orang yang di prime untuk bisa melakukan itu. But here's the reality though. The reality adalah dia nggak fokus di situ. As a 100 perak punya revenue, that digital atau whatever that business unit, itu mungkin cuma 10% atau 5% atau mungkin 1% daripada revenue. And so secara natural, dia akan berfokus banyak di tempat yang menghasilkan. So, my answer is like, go there. Kita bisa pergi ke sana. Nah, itu triknya saya, Pastor Sam. So, I went to a place yang dimana buat dia katakan bahwa itu penting, tapi itu tidak sesuatu yang bikin saya tidur jam 3 pagi. So, I say like, let me be the leader on that one. And very likely, it's easier untuk minta mereka menjadikan kita pemimpin di urusan yang kecil itu, daripada yang sekarang, let's say, dia menghasilkan 85 perak daripada 100 perak omset dia setiap tahun. Nah, pada saat kita mau di sana, it's very easy untuk tegang dengan orang tua kita. Karena dia bilang, kamu masih ngompol, papa udah bikin ini. Nah, kita bilang, tapi Pak, ada cara baru. Nah, tapi di barang yang kecil yang di sini, yang cuma mungkin dua dari 100 itu, dia kepingin tapi dia nggak tahu caranya. Maka dia akan lebih terbuka dengan cara pandang kita dan mengizinkan kita untuk memimpin. Now, my Bible verse is that, dikatakan bahwa hal kerajaan Allah itu adalah seperti apa? Yaitu adalah ada orang yang pergi ke sebuah tanah, dia korek, dia bilang dia dapat ada minyak bumi di situ, dia tutup kembali lagi, dan dia katakan begini, dia jual segala semua yang dia punya untuk membeli satu lahan yang itu. So that is the mentality I think for kita-kita yang masih muda. Gitu. Jadi belajar untuk punya mindset yang berbeda. Karena kenapa? Karena kita tahu begini, kalau saya kerjakan walaupun kecil, 5 tahun dari sekarang, ini pertanyaan saya. Dan ini adalah pertanyaan yang will humble a lot of you. Kalau saya dikasih barang yang sudah bisa menghasilkan 50, dan 3 tahun dari sekarang, saya bisa bikin dia jadi 70, is that awesome? That's awesome. Tapi saya mau nanya gini, you think you're really good, right? I think I'm really good. Jadi, track record saya bilang begini, if you betul-betul dig deeper and check my track record, I take yang barangnya tadi cuma 5, tapi dalam 3 tahun jadi 70. That's how you gain the respect and the trust from our older generation. Right. We are not just speaking faith dan bilang bahwa adalah, with God I will do the impossible, tapi benar-benar kita punya wisdom dan kita punya knowledge dan kita punya exposure di luar negeri yang mungkin orang tua kita nggak punya, dan kita bawa, dan kemudian kita bisa menunjukkan, ini loh, karena tanah yang subur, karena saya ada benihnya, menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. When we do that, you will get the respect and the trust from your older generation. Nah, sekarang kita disuruh ngurus yang tadi yang 85.
When Euro 85, berarti sekarang dia bisa jadi 1.000, jadi 10.000, and so on and so on. And that's how you should mitigate it. But I'm not gonna ask with the questions of how long. I want to start with the why. I hope that's not too long to answer the question. No, that's awesome. That's good. Well, balik lagi ke family business. Oke, misalnya dalam segi kerjaan dan sebagainya dia mau terus belajar, dia mau setia di situ. But let's talk about personal money. Banyak family business secure. Maksudnya begini, orang tua masih sehat, orang tua masih in charge, orang tua masih memimpin. Dia mungkin anak ini udah punya keluarga dan sebagainya, dan orang tua bilang nggak akan kekurangan. Kamu perlu apa ngomong, akan dikasih. Tapi kan dia sendiri kayak apa ya? Maybe mau handphone baru pun masih minta, because it's family thing. Mungkin ada yang mengalami itu. Jadi bukannya dia nggak mau gawe loh, bukannya nggak mau setia, but for everything tersedia, tapi harus minta. Jadi kayak anak kecil begitu. What do you think? Karena banyak juga yang mengalami ini in family business. Ya, saya juga punya beberapa teman yang kayak begitu, and I don't know kalau saya ngomong ini will I offend anybody. Tapi tujuan saya menjawab ini bukan untuk offense, tapi adalah lebih karena saya punya hati untuk anak-anak muda gitu. And I think that what I tell my friends, saya bilang gini, kita mau pakai standar apa? Kita mau pakai standar Alkitab, atau kita mau pakai standar budaya keluarga kita, right? Standar Alkitab mengatakan bahwa seorang laki-laki akan pergi dan meninggalkan ayah dan ibunya, dan kemudian menjadi satu dengan istrinya. Saya sudah menikah dengan Julia sekarang, berarti sudah 16 tahun, Pastor Sam. But we've been together for 21 tahun sekarang. Karena kami pernah hidup susah bareng-bareng, kami pernah sukses bareng-bareng, kami pernah, for what it's worth, bangkrut bareng-bareng, itu sebabnya kita nggak pernah merasa ada sesuatu yang terlalu sulit untuk yang kita bisa kerjakan. Now, if you are like me, then the slippery slope for people like us is that you take it for granted. Kalau lagi ada bertengkar pun kita anggap gini, pasti oke lah, kita udah lewatin semuanya, kira-kira begitu. So you cannot be familiar with that as well. Tapi saya rasa on the other way, dalam konteks yang sedang kita bicarakan, kalau kalian nggak pernah ngalamin yang namanya susah, kekhawatiran saya adalah your excellence is not tested. COVID-19 bukan pandemik pertama dan tidak akan menjadi krisis ekonomi terakhir dalam kehidupan kalian. Karena itu justru kalau sekarang kalian umurnya masih muda-muda, inilah kesempatan terbaik untuk hidup susah. Jadi bukan masalah tentang orang tua saya mau menyediakan atau tidak menyediakan. Ini adalah isunya berhubungan dengan saya sedang membangun keluarga saya sendiri. Justru saya penulis jurnal, I like to write my journal of thoughts, tapi justru selama COVID-19, saya membuka buku jurnal yang baru, dan saya menuliskan kepada ketiga orang anak saya. Jadi the audience adalah hanya untuk anak-anak saya. Karena dalam 100 tahun, belum tentu terjadi global pandemic seperti COVID-19. Jadi saya menyusahkan diri saya untuk memimpin perusahaan-perusahaan yang saya pimpin. Today we have more than 48 companies that we are leading, Pastor. Ngurusin satu aja udah susah, ngurusin 50 ya lebih susah harusnya. Tapi kita tulis thoughts-nya kita. And so when you squeeze it, yang keluar adalah ilmu, experience, exposure, dan ilmu bisa beli buku. Behind you are all books. Behind me are all books. Experience, namanya juga experience, nama bahasa Indonesia adalah pengalaman. Artinya kamu harus alamin. Kalau kamu gak alamin, ya cuma jadi sebuah cerita. Pada saat kita alamin, kita bisa mengerti lebih dalam apa yang kita sudah ketahui, dan kemudian waktu kita expose diri kita kepada hal-hal yang kita selama ini sama sekali goblok tentang itu, dan kemudian kita di-expose, dan sehingga kita merasa telanjang, tapi sekarang kita mulai bisa mengisi diri kita supaya kita tidak lagi terekspos. Maka ketiga hal ini, itu yang akan membuat hidup kalian 10 tahun, 20 tahun, dan 50 tahun dari sekarang, you're gonna be a very strong man.
And I dream a day di mana anak-anak muda kita, baik di Bandung maupun di Jakarta maupun di seluruh Indonesia, kita punya anak-anak muda yang kayak begitu. Yang pada saat krisis yang the next one datang, kalian tidak seorang pun daripada kita yang punya filosofi adalah let's go to a bunker and cover ourselves. Kita bilang adalah, okay, kalau secara virus, we say be stronger than the virus, right? Okay, kalau jadi pengusaha, filosofinya sama. Be stronger than the economy. Untuk perusahaan saya di Amerika Serikat, this is what I tell them, this is what be stronger than the economy looks like. Amerika Serikat adalah mengalami minus, pertumbuhan ekonomi adalah minus. So I say that as long as kita bisa pakpok, bisa nol, we are already stronger than the economy. You will never lose. Nah, untuk Indonesia, kita agak sedikit berbeda. Oleh karena harga mata uang kita yang mahal dibandingkan dengan US dollar dan beberapa policy yang lain, umur kita yang masih berbeda, kita punya pertumbuhan ekonomi during COVID-19 itu adalah plus 2,96%. Jadi kita nggak minus, tapi kita mengalami yang namanya perlambatan ekonomi. Oke? Berarti kalau kita bangun perusahaan di Indonesia, kita mesti be stronger than the economy. Zero itu adalah weaker than the economy. Makanya kamu tutup. Tapi kalau kita adalah plus 5%, you are actually okay. So during the pandemic, we are a plus 34%. So because we are stronger than the economy, saya masih tetap bisa melakukan investasi, klien kita masih terus ada, bisnis kita terus berkembang. As a matter of fact, we are doing many new different things. Why? Because we are literally almost 10-fold higher than the economy. So be stronger than the economy. Nah, gimana caranya melakukan itu? Kita nggak bisa terima, kalau saya mohon maaf ini sekali lagi, nggak bisa cuma terima uang gampang. Belajar justru lagi muda, jadilah orang yang mau dapat hard earned money, right? Kayak begitu. Nah, jadi ini jangan dikondisikan dengan kenapa kalau orang tua kasih kepada kita, ya kan? Tapi kita kondisikan menjadi adalah I want to be stronger. Punya hati yang besar. Kalau hati kita hanya sebesar diri saya, maka dunia kamu hanya sebesar ya saya. Kalau hati kamu sebesar keluarga saya, maka dunianya ya sebesar ya keluarga saya. Tapi kalau hati kita sebesar untuk Indonesia, untuk Bandung, maka dunia kita adalah sebesar Bandung dan Indonesia. So, enlarge the capacity of your heart. And when you enlarge that capacity of your heart, suddenly you're gonna see that I need to do bigger. Tiba-tiba, tadi kita bilang beli handphone, mobil, rumah, vacation, whatever it may be, uang itu tidak cukup. Saya hari ini sudah punya bisnis yang cukup besar, and I still think that I don't have enough money. Bukan I don't have enough money karena saya serakah dan mau bigger business and bigger money, but because the heart is for Indonesia. Ekonomi kita sekarang adalah $1 triliun. I don't have $1 triliun, Pastor Sam. I don't have half the money. Jadi selalu dalam konteks bahwa adalah there is something greater, dan itu kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, sebagai khususnya kita dari kubu orang Kristen, our heart and our dream and our vision is always going to be larger than life. Besar banget. Jadi karena besar banget, kita butuh lebih daripada papa mama kita. Butuh lebih daripada keluarga besar kita. There is something big yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, saya mau kasih kesempatan ini untuk mengajak semua kita, anak-anak muda, untuk punya yang itu tuh, kapasitas hati yang lebih besar. Nah, pada saat hati kita lebih besar, maka kita akan mulai berpikir dengan cara-cara yang lebih kreatif. Is it okay to have a house from our parents? Is it okay to? I think it's fine. Saya punya banyak teman yang juga tinggal di sebelah papa mamanya, disediakan orang tua. I think it's fine. Tapi saya juga bisa memberikan kesaksian bahwa teman-teman saya adalah teman-teman yang mereka tidak hanya berpikir tentang their next vacation atau their next handphone atau the next whatever. They're thinking about bagaimana kita membangun gereja lokal kita. Bagaimana kita membangun kota kita. Bagaimana kita menjadi jawaban untuk bangsa dan negara kita. Bangun bisnis yang besar, karena kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan pada saat sekarang angka pengangguran sedang tinggi-tingginya. All these things, there are so many things that we can do. Nah, oleh karena itu akan membuat kita keluar dari bubble kita. Right? Nah, sehingga dengan cara demikian saya rasa itu. So, again, I don't have a problem with kalau papa mamanya generous dan mau memberikan, menurut saya bersyukur aja. Tapi I want to challenge you not on that. I want to challenge you on having this bigger heart for our country and start to do something untuk negara kita. Right, awesome answer. The last question is going to be on networking, because human punya tendensi untuk berkumpul, berserikat,
bekerja sama, network. Tapi banyak juga networking yang not working juga. Begitu. So, is there any insight tips untuk orang yang berpikir ingin networking? What are the main principles before you really network? Kalau memang perlu networking. Yeah, well, I think the filosofinya kita mesti ambil dari kitab Yeremia. He says that, sejahterakanlah kota di mana kamu dibuang, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. So a network. I actually just have this conversation right before I meet you, Pastor Sam, and I say that people talk about dress for success sebagai contohnya. The original concept of dress for success sudah diplesetkan menjadi hari ini di mana kita bilang saya harus punya jam tangan tertentu, mobil tertentu, rumah tertentu, traveling tertentu, naik pesawat kelas tertentu, all those kind of things. And we use the hashtag dress for success, but that is not the context. That is not the context. Jadi saya kepingin, that's a very, very good question. It's very close to my heart. So let me, talk more about it gitu. Konsep pertama adalah, prosper the network, because the prosperity of the network will be your prosperity as well. Sejahterakanlah network itu. Contoh, yang gampang-gampang aja. Saya bergereja di gereja lokal JPCC bersama dengan Pastor Jeffrey Rahmat. And pada saat saya baru pulang dari Amerika Serikat, saya mencoba mencari gereja lokal mana yang dimana kami mau tertanam di sana. So pada saat saya sudah merasa Tuhan bilang di JPCC, saya mengikuti kelas-kelas yang disediakan di gereja lokal kami. And so when you go there, contoh daripada networking, karena saya orang baru di Jakarta, dengan prospering the network, ada seperti begini, saya tidak mencoba untuk networking dengan orang lain. When I see you and I say hello, that is not my attempt to network. It's just me being a real human being. Ketemu ya, halo apa kabar, oh kerja apa, and all those stuff, be real gitu loh, ya kan? But prosper the network looks like this. Pada saat di akhir daripada sebuah course, gereja memberikan tautan untuk feedback. So I do it seriously because I'm trying to prosper the network. Karena sekarang semuanya terhubung karena kita sama-sama di gereja lokal yang sama. So I want to prosper the network. Saya pergi ke kebaktian hari Minggu, di JPCC ada box untuk saran. Our church have a suggestion box. And karena saya tinggal di Amerika, saya melihat, I thought like maybe gak kepikiran kayaknya. Mungkin karena for what it's worth belum pernah pergi ke Amerika, jadi mungkin gak pernah lihat. So, I took a piece of paper and I tried to prosper the network. Today, di JPCC, tentu saya nggak kenal setiap jemaat yang ada that is impossible. Tapi I have a lot of friends. I have a lot of network. Dan keberadaan saya karena banyak orang yang kenal saya dan saya juga dikenal, bukan hanya dikenal by nama, tapi dikenal dengan kualitasnya saya. But it wasn't a networking activity. It is a prospering the network activity. Jadi kalau kalian ada di gereja lokal, atau kalian semuanya profesional, masuk di kantor, saran saya cuma satu, prosper the network. Not networking, but prospering the network. Nah, karena pada saat networknya itu menjadi prosper, itu akan, Tuhan bilang, kalau kamu tabur, kamu akan tuai. Tuhan bilang begini, give, and it shall be given back to you. The measure that you used to give shall be measured back to you. Artinya, ini cuma untuk dongeng-dongeng aja itu, saya zaman dulu tautan itu nggak pakai internet, kan masih tahun 2010-an gitu ya, Pastor ya. Jadi, masih pakai kertas zaman dulu, right? Saya punya feedback, pertanyaannya di 2 lembar kertas, feedbacknya saya 10 lembar. I draw graphic, and I say like, maybe why do this, gitu-gitu. Now, that is what a prospering your network looks like. Right? Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk punya mentalitas adalah prosper the network. Don't just do networking. Don't be that guy yang orang takut untuk ketemu. Karena setiap kali ketemu langsung gini, Pastor Sam, here's my business card. Apalagi udah business card udah begini nih kan. Pastor, I also have another business. Shing! I have another business. Shing! And there's another business. Itu namanya agen dunia. Toko kelontong. Lu mau apa, gua ada semua. Oke? Okay? Nah, itu contoh networking yang menurut saya, it give you a bad rap. But learn to prosper the network. Ya, nah biasanya
kritik saya adalah, Fit, but you want us to prosper the network, but gue gak tahu cara prospernya gimana. Well, look at Pastor Sam's punya background, look at my background, ini gak dijanji-janjiin. I mean, I read between 20 to 70 books a year. That's why I have knowledge, that's why saya bisa prosper the network, karena kalau David masuk ke ruangan, people basically want to like, Fit, I want to hear your thoughts. Kenapa ya? Soalnya saya ada isinya lah. Kalau kalian gak ada isinya, ya you don't know how to prosper the network. Apalagi kalau kalian belum ada knowledge-nya. No need to do networking. You have to do one thing and one thing alone. You know, fill yourself with more knowledge. Gitu ya. Nah kalau udah punya, then prosper the network. Now after you prosper the network, yes, I want to give a little bit of a tricks. Yaitu adalah pada saat orang ketemu sama kita, right? You need to be interesting. Oke, maksudnya gini loh, you prosper the network, tapi kalau ngajak ngomong, semuanya gimana ya? Let's say khususnya untuk kita di kalangan orang Kristen. Kalau you open your mouth, selalu bicaranya adalah, you know, pakai F word atau pokoknya bawahnya vulgar. Ya, of course people juga agak sedikit kayak, aduh, gak enak gitu loh. You know, I want to give you an example. In NBA, there's a player called Kevin Garnett. Kevin Garnett is an awesome player. Tapi kalau begitu buka mulut, is a ghetto talking. Right? Sehingga akhirnya dia gak bisa naik. Yang menjadi dia gak bisa naik bukan karena dia bukan pemain hebat, tapi karena dia tidak punya tutur kata yang baik. Right? And then you see people like Michael Jordan. Of course he's one of the greatest to ever play the game, but just see MJ kalau lagi di interview, bahasanya dia, you know, wah, so polished. Padahal sama-sama African American. Tapi yang satu so polish, yang satu kagak. Nah, so yes, saya setuju bahwa when we use that word networking, kita juga perlu memperbaiki diri kita sendiri. You know, saya datang dari keluarga yang selalu pakainya kemeja, pakai jas, pakai dasi, rambut sisir dari samping, you know, and I still sisir dari samping karena keluarga saya. But you don't want to have that, you know, 1980s hairstyle, karena nggak relevan sama anak muda. You know, kalau saya naik ke atas panggung, you know, let's put it this way, ada yang saya tidak comfortable pakai, so I don't use. Tapi ada yang I have to change my attire just simply because I need to be relevant to my audience. You know, kacamata zaman dulu yang kita pakai semuanya tahun 90-an, masa dipakai hari ini? Mana ada yang mau bicara sama kita? It is just not the right way to do it. So yes, semua yang kalian baca di buku, kalian lihat di YouTube atau whatever it may be, I think those are all great tricks and tips. But let's make it as the number 3, if you may. Yang pertama, pastikan kamu ada cara untuk prosper a network. Yang kedua adalah get involved in the prospering the network activity. And then yang ketiga, yes, kalau orang nanya begini, khususnya ini kalau kalian adalah pengusaha, kalau kalian ada entrepreneur, seperti tadi Pastor Sam waktu buka tanya saya, David, can you tell us more about what you do and what you're passionate about? Imagine if I go bertele-tele, saya cerita tentang di tahun 1980, and I talk about where I come from selama 40 menit. Oh my God, apa gak mati konyol gitu loh, ya kan? Nah, I have learn untuk kalau lagi tanya, hey David, what do you do? Kita mesti ceritakan dengan sebuah alur cerita yang menarik 18 tahun pertama di Medan. Nah, tergantung kalau saya ke Medan, berarti saya mesti cerita 18 tahun, saya cerita sedikit di Medan. Nah, dalam konteks, karena saya udah tanya Pastor Sam, jemaatnya di IFGF seperti apa. So, I decided to focus more a little bit in New York, but very quickly move on and to say my last 11 years. Nah, itu semuanya tricks and tips. And I think it's very, very important. Justru di kalangan orang Kristen, kita harus jadi orang-orang yang kalau kita buka mulut, orang tertarik untuk mau dengerin kita. Jangan asal kita buka mulut, dia bilang, aduh, kolot banget deh itu orang pikir, oh, aduh. And people just like disqualified you, gara-gara kita gak ngerti caranya untuk become interesting. Gitu. Ya, tapi that's maybe my 3 key thoughts for networking. Pastor Sam. Thank you so much, Dave, for your time. This Sama-sama. is very valuable. I think it's gonna be bisa dijadikan pemikiran yang sangat panjang. 40 minutes punya percakapan, I think banyak yang dengar bakal mikir banget. Isn't that good? Bisa sedikit yang ngomongin tapi bisa mikir orang panjang. I think it's nice. So again, thank you for your time. Sama-sama. Thank you for having me. Kalau saya punya banyak difficult questions, saya akan kirim ke kamu supaya nanti bisa dijawab. Okay.
Thank you so Welcome. much for your time. Yeah. I'll see you ya. Oke. Yang lebih sehat. Ya. Bless. Bye. Bye-bye.